Salam sejahtera bagi kita saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kita panjatkan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, sehingga kita bisa masih memuji dan memuliakan Tuhan. Dan pada saat ini, mungkin di saat dimanapun kita berada, kita masih diberikan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan kami panjatkan kepada Tuhan atas cinta kasih Tuhan kepada kami. Tuhan selalu memberkati kami, Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, sehingga pada hari ini Tuhan kami benar-benar merindukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami supaya firman Tuhan memang dapat menjadi penolong di dalam kehidupan kami, dapat menjadi penuntun di saat kami melakukan kegiatan kami, di saat kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, nats khotbah kita pada hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 37. Lukas 6 ayat 27 sampai 37, beginilah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada minggu ini adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Di saat kita mendengar kata membalas kejahatan dengan kebaikan, pasti kita langsung bertanya, apakah aku bisa melakukannya? Atau mana mungkin saya bisa melakukannya? Membalas kebaikan orang yang baik kepada saya saja, saya susah. Apalagi membalas kejahatan dengan kebaikan itu. Itu pasti sangat sulit dilakukan oleh saya. Pasti hal inilah yang melintas di pikiran kita di saat kita mendengar kata membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada banyak orang yang pernah merasa dicurangi atau dijahati oleh orang lain. Ada juga orang yang tidak mau membalas kepada orang yang jahat. Maka akan banyak orang yang mengejek dia dengan mengatakan bahwa dia itu bodoh sekali. Karena sudah dijahati pun, tetapi dia malah bersikap baik. Di saat kita mendengar ejekan tersebut, terkadang itu juga lah yang membuat kita mundur dari perbuatan baik kita. Namun dari nats firman Tuhan hari ini,
di mana kita diajarkan supaya kita mampu melakukan kebaikan kepada orang yang menjahati kita. Kalaupun kita susah untuk melakukannya, mari kita meminta kekuatan, bimbingan dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk terus melakukan perbuatan baik tanpa menghiraukan ejekan orang-orang kepada kita. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, ayat khotbah pada hari ini mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk dapat membalas kejahatan kepada orang yang jahat kepada kita dengan membalas dengan kebaikan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi firman ini mengajarkan kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Bisa sama halnya kita disuruh mengasihi musuh kita. Yang pertama adalah mengasihi musuh dengan perbuatan baik. Dan yang kedua adalah mendoakan mereka. Yang ketiga, memberi tanpa meminta balasan. Yang keempat, jangan menghakimi. Yang kelima, jangan kita menghukum. Dari yang kelima ini, mungkin ini sangat sulit kita lakukan. Ya, bagaimana bisa saya melakukan perbuatan baik kepada mereka, sedangkan mereka sudah jahat kepada kita? Itu mungkin sangat sulit kita lakukan. Terlebih lagi mendoakan mereka yang sudah jahat kepada kita. Malah kita terkadang sebagai umat manusia, di saat orang jahat kepada kita, kita akan mendoakan yang buruk-buruk juga kepada mereka. Misalnya, maunya dia itu nanti kecelakaan, maunya nanti dia itu dapat mara bahaya. Itulah kehidupan manusia sekarang. Dan namun firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita mendoakan mereka, supaya mereka dapat berkat, supaya mereka diberkati oleh Tuhan, bukan memberi kutuk kepada mereka. Dan di saat ada orang menjahati kita, dan di saat orang yang jahat itu kepada kita meminta butuh bantuan, mari kita bantu tanpa meminta balasan kepada mereka, tanpa meminta balasan kembali dengan apa yang kita lakukan kepada mereka. Dan kita juga tidak boleh menghakimi orang yang telah jahat kepada kita, apalagi menghukum. Inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan pada kita hari ini, yaitu mengasihi mereka dengan perbuatan baik kita, yaitu dengan mendoakan mereka, dengan memberi mereka bantuan, dan jangan menghakimi mereka dan jangan menghukum mereka. Saudara-saudara kasih, untuk dapat melakukan ini pasti adalah hal yang sangat sulit kita lakukan. Kita menganggap bahwa mereka tidak pantas untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Namun saudara yang terkasih, hal inilah yang wajib kita lakukan, karena ini adalah perintah dari Yesus kepada orang yang mendengar Dia, kepada orang yang mengikut Dia. Barang siapa mengikut Yesus, maka ia harus dapat mengasihi musuhnya. Bukan musuhnya saja yang perlu dikasihi, tetapi semua orang. Kita dipanggil Yesus dan percaya kepadanya untuk terus melakukan perbuatan baik tanpa pilih kasih, baik kepada orang yang baik kepada kita ataupun kepada orang yang jahat kepada kita. Mungkin kita tidak dapat melakukan itu karena itu sulit bagi kita. Namun dalam hal ini kita bisa belajar dari kisah Yusuf. Yusuf adalah anak pertama Yakub dari istrinya Rahel. Yakub sangat menyayangi Yusuf sehingga saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Karena keirian saudara-saudaranya, maka Yusuf mendapatkan kejahatan dari saudara-saudaranya. Kejahatan yang dialami Yusuf adalah ia dibuang ke dalam sumur. Setelah dibuang ke dalam sumur, ia dijual kembali kepada orang Ismail. Dari kejahatan-kejahatan yang dialami oleh Yusuf dari saudara-saudaranya, Yusuf tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Walaupun itu mudah bagi dia untuk melakukannya, karena Yusuf telah menjadi orang besar. Yusuf bisa saja membiarkan saudara-saudaranya mengalami kelaparan.
Namun Yusuf tidak melakukan itu, tetapi ia telah membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan kebaikan. Yusuf membalas kejahatan dengan kebaikan dengan cara memeluk serta mencium semua saudara-saudaranya. Dari kisah Yusuf inilah yang dapat kita pelajari, di mana Yusuf menunjukkan kasih yang sesungguhnya. Yusuf adalah pengikut Yesus, sehingga dia bisa melakukan kebaikan kepada orang yang jahat kepadanya. Begitu jugalah dengan kita. Kita juga adalah orang yang percaya dan pengikut Yesus. Maka kita juga harus dapat melakukan kebaikan kepada orang yang menjahati kita. Jika kita tidak sanggup mengasihi musuh kita dengan sungguh-sungguh dan tulus, maka tidak ada kasih di dalam diri kita. Tetapi jika kita memang benar sanggup mengasihi musuh kita dengan sungguh-sungguh, tanpa pamrih, dan selalu mendoakan mereka tanpa menghakimi mereka, jangan menghukum mereka, mendoakan mereka, membantu mereka di saat kesusahan. Dengan sungguh-sungguh kita melakukan itu, maka itu adalah esensi kasih yang sejati. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jika ada orang-orang yang jahat menjahati kita, jangan pernah kita berpikir untuk membalas dengan kejahatan, apalagi sampai kita memendam kepada mereka. Sebab tidak ada pembalasan dengan kejahatan itu membuahkan kemenangan. Namun kejahatan hanya dapat dikalahkan dengan kasih. Kejahatan hanya dapat dimenangkan dengan kasih. Oleh karenanya, mari janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan, dengan mendoakan mereka agar mereka bertobat dan berubah menjadi orang yang baik. Maka anugerah Allah akan semakin kita rasakan. Jadi saudara-saudara terkasih, marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Jika kita tidak sanggup mengasihi musuh kita, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun kita, supaya Tuhan yang memberikan kita kekuatan, supaya kita mampu untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap terima kasih kepada Tuhan, karena dari kebenaran firman Tuhan, kami semakin diajarkan untuk selalu mengasihi musuh kami. Bukan musuh saja yang kami kasihi Bapa, tetapi semua orang, baik orang jahat, baik orang baik, baik anak-anak, baik orang tua, semuanya perlu dikasihani Bapa dan perlu disayangi, karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Ini kami Bapa, anak-anak Tuhan, bentuk kami supaya kami dapat melakukan sesuai dengan firman Tuhan, melakukan kebaikan di sepanjang kehidupan kami, karena kami telah mengikut Tuhan, karena kami telah percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.